Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut dengan bab 7 hereditas pada manusia. Saya Isma Seria dari SMA Negeri 1 Pangalengan akan menjelaskan tentang genotip dan fenotip golongan darah baik sistem AB0, MN maupun rhesus. Kemudian yang kedua menjelaskan menghitung angka rasio fenotip golongan darah pada suatu tipe perkawinan. Bagian yang pertama atau bagian ketiga dari bab ini adalah golongan darah. Penggolongan darah didasarkan pada beberapa hal, diantaranya adalah keberadaan agglutinogen atau antigen tertentu di dalam sel darah merah. Penggolongan darah ini ada beberapa macam. Yang pertama penggolongan darah sistem AB0, di mana golongan darah dibagi menjadi golongan darah A, B, AB, dan 0. Jadi ini adalah gambaran bagaimana proses penentuan golongan darah itu melalui praktikum. Jadi ini diambil sampel darah ya. Diambil sampel darah, kemudian diberi serum anti A dengan serum anti B. Apabila terjadi penggumpalan ketika diberi serum anti A, maka dia adalah golongan darah A. Kemudian bila diberi serum anti B, dia mengalami penggumpalan, maka dia golongan darahnya B. Nah, untuk AB dia menggumpal dua-duanya, sedangkan darah apabila diberi serum anti A dan anti B kemudian dia tidak menggumpal, maka dia golongan darah 0. Jadi sampel darah hasil uji darah yang menggumpal apabila dideteksi serum menandakan golongan darah tertentu. Kemudian yang kedua adalah penggolongan darah sistem MN. Pada tahun 1927, Landsteiner dan Lepin menemukan adanya golongan darah yang disebut M, MN, dan N, yang masing-masing disebabkan adanya antigen M, MN, atau N. Golongan darah M, dia punya genotip LM, gametnya LM. Golongan darah N, genotipnya LN, dan gametnya LN. Kemudian golongan darah MN, genotipnya LN, sehingga gametnya LM dan LN. Antigen dan gen pada darah manusia. Golongan darah A, dia punya antigen A, sehingga kodenya IA. Ini menunjukkan I itu sebagai isoagglutinogen. Golongan darah B menunjukkan antigen B, itu ditandai dengan IB atau punya genotip IB. Kemudian golongan darah AB, dia punya antigen A dan B, sehingga genotipnya IA, IB. Sedangkan golongan darah O atau 0, dia tidak punya antigen pada darahnya, sehingga dia dikode menjadi I0. Hubungan antara genotip golongan darah sistem AB0, genotip dan kemungkinan macam gamet. Golongan darah A, genotipnya dia bisa homozigot IA atau heterozigot IA-I0, sehingga gametnya IA dengan I0. Golongan darah B, kalau dia homozigot IB, kalau heterozigot IB-I0, sehingga macam sel gametnya IB-I0. Golongan darah AB, dia hanya memiliki satu genotip yaitu IA-IB, maka kemungkinan macam sel gametnya IA dengan IB. Sedangkan golongan darah O atau 0, genotipnya dia hanya satu yaitu I0, sehingga kemungkinan macam sel gametnya hanya I0 saja. Ini adalah kemungkinan golongan darah yang diturunkan dari orang tua kepada anak. Apabila kedua orang tuanya O atau 0, maka semua anaknya akan 0. Apabila orang tuanya O dengan A atau 0 dengan A, maka anaknya A dengan 0. Maka ini adalah tabel berikutnya. Ini adalah golongan darah yang tidak mungkin ada.
ini akan bisa kita peroleh melalui latihan hasil persilangan. Kemudian sistem yang ketiga adalah sistem rhesus. Pada tahun 1946, Landsteiner dan Wiener menemukan antigen tertentu dalam darah macaca mulata atau monyet rhesus yang diberi nama antigen rhesus. Antigen ini juga ditemukan dalam sel darah merah manusia. Berdasarkan ada atau tidaknya antigen rhesus ini, darah manusia dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu golongan RH plus atau RH positif apabila di dalam sel darah merahnya ditemukan antigen rhesus. Kemudian yang B, golongan RH negatif apabila dalam sel darah merahnya tidak ditemukan antigen rhesus. Fenotipnya untuk rhesus positif, dia IRH-RH besar kalau dia homozigot, kemudian IRH besar, IRH kecil kalau dia heterozigot. Maka macam sel gametnya IRH besar dengan IRH kecil. Untuk rhesus negatif, IRH kecil, IRH kecil, dan macam sel gametnya adalah IRH kecil. Nah, apa yang mungkin terjadi ketika rhesus berbeda antara ibu dengan anak yang dikandungnya? Perbedaan rhesus ini terjadi apabila terjadi pernikahan antara dua negara atau antara dua ras yang berbeda. Sebagai contoh, ibu RH negatif, kemudian dia menikah dengan seorang pria atau laki-laki yang dia RH positif, maka akan menghasilkan janin yang RH negatif. Nah, ini akan cukup berdampak apabila si ibu RH negatif dan janin RH positif. Kehadiran antigen RH yang ada pada janin akan dianggap sebagai suatu zat asing yang perlu dihancurkan oleh darah ibu, sehingga antibodi pada darah ibu akan menyerang antigen RH yang ada pada darah bayi, sehingga si bayi pada kehamilan bayi pertama ibu akan terpapar antigen RH positif. Nah, di antara kehamilan tubuh ibu, dia akan membuat antibodi anti RH positif. Jadi tubuh ibu akan memiliki antibodi anti RH positif, sehingga bayi yang dilahirkan kemungkinan ini akan mengalami suatu kelainan erythroblastosis fetalis. Nah, untuk janin kedua ini akan sangat berbahaya karena pada kehamilan kedua kehadiran antigen RH ini dianggap sebagai ini musuh yang ada lagi, sehingga darah ibu akan langsung menyerang darah si janin, ya. Jadi kemungkinan penyakit erythroblastosis fetalis pada anak yang dikandung dari ibu yang bergolongan darah RH negatif dan ayah bergolongan darah RH positif. Jadi si ibu ini kehamilannya itu akan mengalami keguguran akibat darah si janin diserang oleh darah ibu akibat perbedaan rhesus antara ibu dengan janin. Ibu RH atau rhesus negatif dan janin RH atau rhesus negatif. Rhesus positif. Nah, demikian tentang penjelasan penggolongan darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.